Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givano Pascal Yohanes, NPM 049 dari mata kuliah kecerdasan buatan F081. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan demo program JST atau jaringan syaraf tiruan untuk logika N. Untuk program yang saya buat ini berbasis web, yaitu dengan menggunakan bahasa HTML, PHP, dan juga CSS. Baik, kita masuk pada pembahasan kodenya. Di sini kode indeks PHP itu untuk formulir, untuk form. Jadi pengguna dapat mengisi secara manual parameter dari JST yang berupa inputan form, bias, learning rate, input sequence, target, dan juga bobot. Dan pada indeks ini juga terdapat identitas saya serta nama programnya. Lalu masuk pada penghitungan, yaitu hasil.php. Ini pada file hasil.php ini menjelaskan rumus dari proses pembelajarannya. Yang pertama ini mengambil nilai dari formulir yang tadi, yaitu bias, learning rate, input sequence, target, dan juga bobotnya. Dan untuk epoch atau iterasinya saya deklarasikan maksimal 100 iterasi. Lalu di sini adalah fungsi aktivasi step function yang digunakan untuk menampilkan output dari setiap penghitungannya. Lalu dari setiap epoch maksud saya. Lalu di sini array untuk menyimpan hasil setiap epoch, yaitu array result. Dan kita masuk ke dalam proses pembelajarannya. Rumus proses pembelajaran yang pertama adalah loopingan, melooping jumlah iterasinya. Di sini jika iterasinya sudah maksimal 100 maka dia akan berhenti, dan jika errornya sudah 0 semua dan output juga sudah sesuai dengan target, loopingan juga akan berhenti. Lalu ini pendeklarasian untuk input dari dalam epoch, yaitu epoch result ya. Lalu ini pendeklarasian error, dan di sini adalah looping untuk input dan target. Karena input dan target ini ada 4, sehingga dia akan melooping sampai 4 kali sesuai dengan inputnya apa dan targetnya berapa gitu. Lalu masuk pada rumus proses penghitungan output atau biasa disebut dengan summation. Jadi Z ini adalah summation, dan untuk rumus summationnya itu adalah X0 atau bias dikali WB, weight bias, ditambah X1 dikali weight 1 ditambah X2 dikali weight 2. Nah, itu adalah rumus untuk menghitung summation. Lalu dari summation ini kita buat outputnya 0 atau 1, karena ini adalah logika N ya, 0 atau 1, sehingga di sini menerapkan fungsi aktivasi step function untuk menentukan outputnya 0 atau 1. Nah, jika hasil summationnya ini adalah lebih besar dari 0, maka dia akan outputnya akan muncul 1. Nah, jika summationnya ini kurang dari 0 atau minus ya, itu dia akan menampilkan outputnya 0. Lalu menghitung error, yaitu target. Ini rumus error ya, untuk mencari error, yaitu target dikurangi output. Nah, jika errornya ini bukan 0, maka dia akan update bobot untuk dimasukkan ke dalam epoch selanjutnya. Lalu menyimpan hasil setiap input dalam epoch menggunakan epoch result, dan menyimpan hasil setiap epoch untuk ditampilkan ke dalam tabel, karena output yang dari program saya ini berupa tabel, jadi satu epoch satu tabel. Dan juga jika tidak ada error, maka proses pembelajarannya akan berhenti atau break di sini. Dan untuk
fungsi yang saya gunakan ada 2 tambahan fungsi, yaitu format number supaya saya bisa membulatkan angka 2 angka di belakang koma, dan mengambil bobot akhir dari epoch terakhir untuk ditampilkan sebagai final wake atau bobot akhir. Nah, baik, kita akan masuk pada program saya. Di sini identitas saya, judul programnya, dan untuk bias learning rate ini sudah otomatis terisi sesuai value yang saya masukkan di codingnya. Dan di sini saya coba bobotnya itu menyesuaikan dengan yang ada di jurnal ya. Yang ada di laporan. Karena saya sudah mencoba menghitung manual dan sudah saya jelaskan di laporan bahwa bobot sekian min 0,3 dan min 0,1 dan 0,2 ini memiliki 8 epoch atau 8 iterasi dengan hasil bobot terakhir. Hasil finalnya itu adalah minus 0,26, 0,02, 0,24. Kita submit. Di sini epoch 1 sudah sesuai ya yang kita masukkan tadi ya, dan mendapatkan summation sekian. Lalu di sini outputnya masih 0 semua, sementara targetnya adalah yang terakhir adalah 1 dan errornya sehingga di sini adalah 1. Nah, ini dia terus melooping, dan jika pada inputan ketiga ini sudah ada update bobot, maka di epoch kedua itu juga akan ada update bobot. Jadi sudah sesuai gitu. Seperti ini di inputan ketiga ada update bobot. Terus berlanjut ya, epoch 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena 8 di sini errornya 0, target outputnya sudah sesuai dengan target dan didapatkan bobot akhirnya sekian. Minus 0,26, 0,02 dan 0,24 sesuai yang apa saya ucapkan tadi ya. Dan kita coba pakai bobot yang lain. Sebelum saya menghitung manual, saya juga sempat mencoba bobot minus 0,4, minus 0,2 dan 0,4 ini memiliki epoch kurang lebih 15 epoch. Jika dilihat di sini 15 ya. Nah, ini errornya ini terus, targetnya ini juga dia terus berjalan sampai sesuai. Nah, ini baru sesuai dia berhenti. Seperti itu. Nah, misalkan kita coba lagi, ini angka random ya yang ada di otak saya. Ini angka random dan epochnya di sini ada 25 epoch. Jadi iterasinya itu maksimal 100, tapi jika sudah outputnya ini sesuai dengan target dan errornya 0, maka dia akan berhenti looping. Dan untuk bobot akhirnya ini sudah sesuai. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, itu adalah program JST untuk logika N yang telah saya buat. Jika ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.